Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas manajemen SDMK Malang, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan ini kami akan membahas silabus 6 mengenai menguraikan berbagai model perubahan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, di mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM. Sebelum kami ke materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi selaku moderator dan pembicara pertama. Untuk pembicara kedua ada Niputu Sitarena Anggreni, dan untuk pembicara ketiga ada Prihat Jordi. Adapun materi yang akan kami bahas pada malam hari ini ada 4 subbab materi. Yang pertama, model perubahan Victor Tan. Yang kedua, model perubahan Bridge dan Mitchell. Yang ketiga, tahapan perubahan Kotter. Dan yang keempat, proses perubahan Passmore. Untuk model perubahan Victor Tan ada 4. Yang pertama yaitu opening minds, yang artinya membuka pikiran, di mana merubah pikiran orang lain dengan cara memaksa atau dipaksakan. Contohnya, di perusahaan saya bekerja yang bergerak di bidang akomodasi pariwisata, di mana salah satu manajer sering kali menuntut atau memaksa karyawan, salah satunya di bidang housekeeping, untuk bekerja secara maksimal dalam hal membersihkan area villa, di mana manajer selalu berusaha agar karyawan mau melakukan apa yang menjadi perintahnya. Bahkan terkadang manajer tersebut cenderung berlaku kasar, seperti membentak karyawan dengan kata-kata kasar dan kurangnya profesional kerja, di mana tindakan demikian tidak akan memberikan hasil yang diharapkan oleh manajer tersebut. Dikarenakan sikap kasar manajer kepada karyawan akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara manajer dan karyawan. Itu yang menyebabkan karyawan mulai tidak respect kepada manajer sehingga dapat membuat hasil kerja semakin memburuk dan karyawan mulai tidak mendengarkan dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh manajer tersebut. Di mana tugas pemimpin yang seharusnya itu memberikan contoh perilaku atau sikap yang baik kepada bawahannya dan bisa membicarakan segala sesuatu dengan baik, memecahkan masalah dengan kepala dingin untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada winning heart, yang artinya memenangkan hati, di mana cara menghargai orang dengan mengenal arti pentingnya kepedulian mereka atas lingkungan sekitar. Contohnya itu melanjutkan topik permasalahan sebelumnya, di mana seharusnya manajer harus lebih bisa mengerti sikap dan karakter setiap individu karyawan. Apabila manajer sudah bisa mengerti sikap dan karakter setiap individu karyawan, maka dengan mudah manajer dapat memberikan arahan dengan baik dan sewajarnya kepada karyawan. Maka dari itu, karyawan juga akan lebih respect terhadap manajer, sehingga suasana kerja akan menjadi lebih baik dan hasilnya pun lebih maksimal. Yang ketiga ada enabling action, atau memungkinkan tindakan. Di sini ada 4 alasan mengapa orang tidak mau berubah. Yang pertama, karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah adanya perubahan. Yang kedua, mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan perubahan itu. Yang ketiga, mereka tidak tahu mengapa mereka harus melakukan perubahan itu. Dan yang keempat, terdapat hambatan yang berada di luar kontrol mereka. Nah, yang keempat ada rewarding achievement, yang artinya prestasi yang bermanfaat, di mana menghargai orang dan mengenal kontribusinya akan memotivasi keinginan orang untuk berubah. Contohnya, di mana manajer seharusnya lebih menghargai karyawan dengan cara memberikan reward berupa sejumlah uang dan piagam kepada karyawan yang sudah memberikan kinerja yang sangat bagus, bahkan melebihi standar dari perusahaan,
agar dapat memotivasi karyawan lainnya yang mungkin kinerjanya dianggap kurang atau belum mengikuti standar dari perusahaan. Yang kedua, ada model perubahan bridge dan mid-sell. Di sini model perubahan goodbye merupakan pengucapan selamat tinggal secara lama di atas kertas adalah logis bergeser ke arah self-managed teams. Tetapi hal ini mengakibatkan orang tidak percaya lagi kepada supervisor untuk membuat keputusan. Contohnya, di tempat saya bekerja, salah satu manajer sering kali memberikan perintah atau arahan kepada karyawan dengan cara yang arogan dan cenderung berkata-kata kasar. Itu yang membuat karyawan tidak peduli sehingga karyawan tidak menghiraukan manajer tersebut tentang apa yang menjadi keputusan dan kebijakan yang dibuat dalam hal menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaan. Yang kedua, shifting into natural adalah kondisi setelah orang meninggalkan cara lama dan tidak dapat memulai sesuatu yang baru, di mana tahapan ini merupakan tahapan yang sulit, penuh ketidakpastian dan kebingungan. Contohnya, kebanyakan orang tua di masa sekarang yang usianya rata-rata 50 tahun ke atas akan sangat sulit untuk mengikuti perkembangan modernisasi teknologi sekarang, seperti penggunaan internet, penggunaan handphone Android. Zaman dahulu mungkin kakeknya pada saat remaja belum ada dan belum mengenal yang namanya penggunaan internet dan handphone Android. Bahkan pendidikan pun pada masa itu masih kurang. Itu yang membuat mereka sangat kesulitan mengikuti zaman sekarang. Yang ketiga ada moving forward, adalah tindakan yang melangkah maju dan berperilaku dengan cara baru. Contohnya seperti sekarang ini, kita semua sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, di mana pemerintah sudah mulai memberlakukan yang namanya new normal, di mana perilaku keseharian kita baik di rumah tangga maupun di masyarakat sudah berubah. Seperti kita diwajibkan selalu menjaga jarak, jika keluar rumah diharapkan menggunakan masker, dan jika setelah berpergian kita diharapkan mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, di mana yang sebelumnya perilaku seperti ini sangat jarang bahkan tidak pernah kita lakukan. Untuk materi yang ketiga mengenai tahapan perubahan Kotter akan dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Sita Anggreni. Untuk Sita Anggreni, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator pada saya. Ini saya akan melanjutkan presentasi tentang tahap perubahan dari Kotter. Yang pertama, ada menumbuhkan rasa urgensi. Menurut Kotter, langkah ini adalah langkah persiapan dan sekitar 75% manajemen perusahaan harus terlibat dalam perubahan ini agar tingkat keberhasilan perubahan ini menjadi lebih tinggi. Di mana dalam tahap ini juga bertujuan untuk menciptakan urgensi untuk berubah, menciptakan urgensi setiap saat, maka diharapkan karyawan akan bergerak untuk melakukan perubahan. Contohnya, seperti di perusahaan saya, pemimpin akan memberikan motivasi awal untuk membuat semua individu bergerak untuk melakukan perubahan. Yang kedua, ada membentuk koalisi yang kuat. Setelah menciptakan rasa urgensi dan kebutuhan untuk perubahan, kita perlu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membangun koalisi untuk membantu kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Contohnya di sini, pada saat pandemi sekarang, perusahaan tempat saya yang bekerja yaitu di mana dalam bidang mengelola unit pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar, perusahaan saya membentuk tim pengawasan COVID-19. Dalam hal ini, dapat untuk membantu mengarahkan orang lain untuk selalu melakukan perubahan. Contohnya dalam mengarahkan para pedagang dan pengunjung pasar untuk selalu mematuhi protokol yang ada. Selanjutnya yang ketiga, ada menciptakan visi perubahan. Menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan
di mana inisiatif perubahan mungkin sangat rumit dan sering sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota-anggota organisasi yang berada di hierarki paling bawah organisasi. Contohnya di sini, dalam menciptakan visi ini, pemimpin harus dapat menciptakan visi yang mudah dimengerti dan sederhana, dan juga visi juga dapat menjadi inspirasi agar efek yang diinginkan tersebut mencapai tingkat yang paling maksimum. Yang selanjutnya ada mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan yang telah diciptakan harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi, bisa mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi. Sebagai contohnya, pada saat pandemi sekarang, perusahaan saya selalu mengkomunikasikan betapa pentingnya kita untuk selalu mematuhi protokol yang ada saat ini, sehingga dengan itu kita dapat mematuhi protokol tersebut, kita dapat menjalankan visi tersebut dengan baik. Setelah mengkomunikasikan visi perubahan, selanjutnya ada tahap menghapus rintangan, di mana dalam tahap ini mencari, mengetahui rintangan atau hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi perubahan kita. Rintangan atau hambatan tersebut dapat datang dari pribadi anggota organisasi, perundang-perundangan, dan tradisi. Contohnya di sini seperti di mana perusahaan mencoba untuk menghapus rintangan dan atau hambatan tersebut dengan menarik para pembeli agar tetap mau berbelanja ke pasar dengan menyediakan tempat mencuci tangan dan selalu menjaga jarak antara pembeli dan pedagang. Dengan hal tersebut dapat mengurangi rasa takut pembeli untuk berbelanja ke pasar. Nah, selanjutnya ada ciptakan sasaran jangka pendek. Perubahan memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasilnya, sehingga akan mengakibatkan hilangnya dukungan atau menurunnya semangat untuk merubah apabila proses perubahan tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama. Contohnya, sekarang banyak masyarakat yang takut untuk berbelanja ke pasar karena masyarakat dianjurkan untuk mengurangi tempat keramaian. Di sini, perusahaan saya dapat mengatasinya dengan masyarakat dapat melakukan pembelian keperluan bahan pokok melalui aplikasi Gojek, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk takut pergi ke pasar karena masyarakat dapat melakukannya di rumah masing-masing. Dan yang selanjutnya ada terus membina hubungan yang telah diciptakan. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Contohnya di sini seperti pemimpin harus terus membina para pedagang dan pembeli untuk selalu mengikuti perubahan yang ada, seperti selalu memakai masker saat berpergian keluar rumah. Yang selanjutnya ada tahap kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Hanya mengubah proses dan kebiasaan saja tidak cukup untuk menanamkan budaya perubahan ke seluruh organisasi. Dalam tahap ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil yang positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di sebuah organisasi. Contohnya pada saat pandemi sekarang, perusahaan saya mengalami perubahan di mana diwajibkan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan transaksi. Di mana sebelum masa pandemi sekarang ini, tidak ada satupun tempat untuk melakukan pencuci tangan di pasar-pasar tradisional maupun di pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Setelah adanya pandemi ini, banyak pasar-pasar dan pusat perbelanjaan sekarang menyediakan tempat pencuci tangan dan menyediakan hand sanitizer untuk para pengunjung. Maka daripada itu, hal ini dapat dilestarikan karena dampaknya positif untuk jangka yang berkepanjangan. Untuk materi yang keempat mengenai proses perubahan PASMOR akan dijelaskan oleh pembicara ketiga, yaitu Prihat Jordi. Untuk Prihat Jordi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok 3, yaitu proses perubahan PASMOR. Di sini ada 8 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk segera melakukan perubahan. Contohnya, seperti di tempat saya kerja, sebelum memulai pekerjaan, kita melakukan briefing seperti general cleaning di setiap villa
Kalau misalnya ada tamu check-in, itu harus dicek keadaan villa. Kalau misal ada kekurangan, kita bisa segera memperbaiki kembali. Yang kedua, tahap analisis kekuatan dan kelemahan. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Contohnya, setelah hasil rapat sudah matang, pemimpin juga menganalisis apa kelemahan dan kekurangan yang akan kita alami ketika melakukan perubahan. Yang ketiga, tahap mendesain subunit organisasi baru. Perubahan secara umum bertujuan agar organisasi semakin adaptif terhadap perubahan. Contohnya, perubahan dapat membentuk tim atau bagian bentuk unit organisasi baru. Yang keempat, tahap mendesain proyek. Proyek dalam hal ini adalah perusahaan yang menyeluruh dan integratif. Contohnya, seluruh anggota yang ada di dalam organisasi diharapkan dapat memahami suatu perubahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang selanjutnya, tahap mendesain sistem kerja. Sistem kerja ini adalah bagian penting untuk memformalisasikan pekerjaan, terutama yang bersifat rutin. Contohnya seperti halnya sekarang saat pandemi ini, sistem kerja tidak berjalan seperti sebelumnya. Yang biasanya mungkin kerja seminggu 6 kali, sekarang hanya seminggu 3 kali. Yang keenam, tahap mendesain sistem pendukung. Agar proses perubahan dapat terintegrasi dan terjadi proses pembelajaran yang berjangka panjang, maka perlu didesain sistem yang mendukung tujuan tersebut. Contohnya seperti di tempat saya kerja, sekarang setiap tamu check-in, tamu diharuskan memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke villa. Dan villa sekarang rutin disemprotkan cairan disinfektan. Yang ketujuh, tahap mendesain mekanisme integratif. Mendesain mekanisme integratif merupakan proses untuk menjadikan sistem kerja dapat terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan. Contohnya, di perusahaan tempat saya kerja, menyebarkan informasi dan mengingatkan seluruh anggota organisasi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, tahap implementasi dan perubahan. Tahap terakhir dan model perubahan Passmore adalah tahap implementasi perubahan dengan didukung semua pihak dan dipimpin oleh decision maker organisasi. Contohnya, semua pihak yang ada di dalam organisasi ikut mendukung perubahan dalam organisasi tersebut. Sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Om.